Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi, kali ini kita akan belajar tentang teori probabilitas. Nah, dalam teori probabilitas, pertama kita harus tahu apa konsep dasar dari teori probabilitas. Jadi, dalam studi teori probabilitas, kita akan menemukan yang dinamakan dengan eksperimen probabilitas. Apa itu eksperimen probabilitas? Eksperimen probabilitas adalah sebuah proses untuk menghasilkan data dalam bentuk hasil, tanggapan, ataupun ukuran. Jadi, proses dalam penghasilan data, tanggapan, ataupun ukuran itu nantinya akan dijadikan sebagai data dalam menentukan probabilitas sebuah kejadian yang akan terjadi di hari esoknya atau di periode selanjutnya. Nah, selain eksperimen probabilitas, kita pun akan menemukan yang dinamakan dengan ruang sampel. Ruang sampel atau disebut juga sebagai himpunan yang memuat kemungkinan seluruh sampel yang dinotasikan sebagai S. Jadi, dalam eksperimen probabilitas, segala keluaran yang mungkin terjadi itu disebut dengan ruang sampel. Sebagai contoh, pada saat kita akan melempar sebuah dadu, ada gambar dan angka. Berarti ruang sampelnya adalah dua, gambar dan angka. Begitu. Oke, kita lanjut ke kejadian. Jadi, dalam teori probabilitas, kejadian dalam sebuah ruang sampel didefinisikan sebagai sebuah bagian dari himpunan hasil, tanggapan, ataupun ukuran. Nah, kita langsung lihat contoh pada diagram Venn probabilitas ini. Jadi, misalnya kita memiliki angka dan gambar pada sebuah koin. Kita akan melakukan sebuah eksperimen probabilitas. Segala kemungkinan yang akan muncul atau hasil yang akan muncul adalah antara dua, gambar maupun hasil. Berarti ruang sampelnya di sini ada gambar dan hasil. Nah, kemudian kita akan menentukan kejadian yang hasil misalnya gitu. Berarti di sini kita lingkari yang area hasil saja. Jadi misalnya di sini ada titik hasil, di sini ada titik gambar. Jadi ruang sampel terdiri dari gambar dan angka. Maksud saya angka. Sedangkan kejadian yang dilingkari ini kita khususkan untuk angka saja yang akan kita lakukan observasi misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Contoh, misalnya jika kita memeriksa 3 buah sikring satu persatu secara berurutan dan mencatat kondisi sikring tersebut dengan memberi notasi B untuk sikring yang baik dan P untuk sikring yang putus. Maka, ruang sampel pada eksperimen probabilitas pemeriksaan tersebut adalah S. Misalnya, simbol yang pertama untuk sikring 1, simbol kedua untuk sikring 2, dan simbol ketiga untuk sikring 3, kemungkinan yang akan terjadi pada proses eksperimen keluarannya adalah sikring 1 baik, sikring 2 baik, sikring 3 baik. Kemungkinan kedua, baik-baik putus, baik putus baik, putus baik-baik, baik putus-putus, dan seterusnya. Jadi, ada kemungkinan 8 kejadian yang akan terjadi. Nah, 8 kemungkinan kejadian ini disebut dengan ruang sampel. Sedangkan peristiwa yang akan kita fokuskan di sini adalah dinotasikan sebagai A. Peristiwanya atau kejadiannya di mana diperoleh satu buah sikring yang rusak. Maka dari ruang sampel ini, kejadian yang mungkin terjadi untuk sebuah sikring, salah satu sikringnya rusak adalah baik-baik putus, jadi sikring yang ketiga yang rusak, sikring kedua yang rusak, atau sikring pertama yang rusak. Jadi kita notasikan sebagai A. Seperti itu. Jadi ruang sampelnya ada 8, sedangkan kita menentukan peristiwa yang akan kita fokuskan
yang 3 ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang probabilitas. Tadi kita sudah tahu terkait overview terkait dengan konsep dari teori probabilitas. Sekarang kita pengen tahu sih apa yang dimaksud dengan probabilitas sendiri. Probabilitas adalah kemungkinan kejadian atau peristiwa tertentu yang tingkat kepastiannya memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Jika sebuah kejadian sudah pasti akan terjadi, maka probabilitasnya adalah 1. Sedangkan sebuah kejadian sudah pasti tidak akan terjadi, maka probabilitasnya adalah 0. Nah, jika sebuah kejadian A dapat terjadi dengan sebuah proses fungsi A dari sejumlah n cara yang mutually eksklusif dan memiliki kesempatan sama untuk terjadi, maka probabilitas terjadinya kejadian A yang dinotasikan sebagai P A dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah cara klasik. PA sama dengan FA per N. Sedangkan probabilitas tidak terjadinya suatu peristiwa atau kejadian A dapat dirumuskan sebagai berikut. P negasi A sama dengan N minus fungsi A per N sama dengan 1 minus FA per N. Atau 1 minus PA yang ini. Contoh, pada sebuah permainan tebak kartu bridge yang berjumlah 52 kartu, terdapat 4 buah kartu as. Berarti ada ruang sampel sebanyak 52 kartu karena si 52 kartu tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk dapat muncul dalam eksperimen, sehingga ruang sampelnya berjumlah 52. Sedangkan yang mau kita fokuskan adalah kartu as. Apa yang kita ambil atau apa yang kita buka adalah kartu as. Kartu asnya ada berapa di sana? Ada 4, berarti A sama dengan 4 buah kartu as. Nah, kita akan menentukan berapa probabilitas pengambilan satu kartu as. Berarti 4 atau FA per 52 atau N. N-nya sama dengan ruang sampel. 52 sama dengan 0,77. Jadi, dapat disimpulkan bahwa probabilitas kita mengambil satu kartu as dalam 52 kartu tersebut adalah 77%. Oke? Dipahami dulu, kemudian kita lanjut ke teori selanjutnya. Sedangkan, misalnya, sebuah eksperimen probabilitas dilakukan sebanyak N kali yang tak terhingga kali banyaknya. Persamaannya adalah sebagai berikut. PA sama dengan limit N sama sampai dengan tak terhingga FA per N. Itu gimana sih? Untuk lebih jelasnya kita lihat sebuah contoh. Misalnya, jika kita ingin mengetahui probabilitas cacat pada produk rice cooker sebuah merek tertentu. Jika menggunakan cara klasik, maka kita harus mengetahui jumlah produksi produk rice cooker tersebut. Mungkin nggak kita harus mengecek semua produk rice cooker yang telah diproduksi? Nah, itu kan itu sudah tidak memungkinkan, kemudian membutuhkan waktu biaya yang sangat besar karena kita harus mengecek satu-satu berapa jumlah cacatnya, berapa jumlah produksinya. Nah, oleh sebab itu para peneliti telah melakukan sebuah riset bahwa jika kita mengambil sebuah sampel, itu sudah bisa merepresentasikan keseluruhan populasi jumlah produksi produk yang rice cooker tersebut. Jadi, karena kita tidak memungkinkan untuk melakukan pengecekan satu-satu, maka dapat dilakukan dengan proses sampling, di mana hanya diambil sampel dalam jumlah tak terhingga untuk mewakili populasi total produksi rice cooker dengan cara frekuensi relatif. Nah, meskipun demikian, tetap akan sulit dong untuk melakukan sampling dalam jumlah tak terhingga tersebut. Sehingga dapat diambil jumlah sampling yang memadai yang berdasarkan teori dapat terbukti cukup mewakili. Jadi nanti ada namanya uji kecukupan statistik. Dalam uji kecukupan statistik tersebut, misalnya kita mengambil sampel sejumlah sampel N.
Nah, kita nanti lakukan uji menggunakan rumus apakah sampel tersebut atau jumlah sampel tersebut sudah merepresentasikan keseluruhan populasi. Seperti itu ya. Lanjut. Tadi kan kita udah belajar tentang probabilitas. Gimana sih cara ngitung probabilitas? Nah, sekarang ada yang namanya probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas sebuah peristiwa terjadi jika peristiwa lainnya telah terjadi. Misal, berapa sih probabilitas A di saat probabilitas B telah terjadi? Jadi ada syaratnya nih, probabilitas B harus terjadi dulu, baru kita bisa mengetahui berapa probabilitas A. Misalnya, di sini kita dapat melihat ada yang namanya kejadian atau misalnya di sini ada namanya ruang sampel A dan di sini ruang sampel B. Nah, di sini adalah A dan B itu terjadi. Jadi di sini A dan B terjadi secara bersamaan. Probabilitas peristiwa A akan terjadi jika peristiwa B terjadi diformulasikan dalam persamaan berikut. Jadi kita ingin mengetahui probabilitas A jika probabilitas B telah terjadi. Rumusnya adalah probabilitas A dan B per probabilitas B, yang mana probabilitas B di sini harus lebih besar dari 0. Kita langsung ke contoh untuk dapat bisa merepresentasikan rumus yang tadi ya. Misalnya gini, sebuah perusahaan pembuat personal komputer melengkapi produk terbarunya dengan program-program siap pakai. Jika dihitung dari jumlah seluruh produk terbaru itu, 60% dilengkapi dengan program word processor, 40% dilengkapi dengan program spreadsheet, dan 30% dilengkapi dengan kedua program siap pakai tersebut, yaitu program word processor dan spreadsheet. Tadi yang A dan B yang 30% ini. Misalkan, seseorang membeli komputer buatan perusahaan tersebut dan didefinisikan A sama dengan komputer yang dilengkapi dengan word processor dan B komputer yang dilengkapi dengan program spreadsheet. Maka probabilitas A sama dengan 0,6, probabilitas B sama dengan 0,4, dan probabilitas A dan B sama dengan 0,3. Nah, pertanyaannya, jika komputer yang dibeli oleh orang tersebut telah dilengkapi dengan program spreadsheet, maka probabilitas komputer itu juga dilengkapi dengan word processor adalah probabilitas bersyarat. Nah, kan kita pengen tahu, misalnya kita ingin tahu dia berapa sih probabilitasnya bahwa program yang dia beli itu menggunakan word processor, padahal jika komputer yang dibeli oleh orang tersebut telah dilengkapi dengan program spreadsheet sebelumnya, maka probabilitas komputer itu juga dilengkapi dengan word processor itu tuh berapa sih? Gitu. Rumusnya adalah 0,3 dibagi 0,4 sama dengan 0,75. Dengan kata lain, dari seluruh komputer yang dilengkapi dengan program spreadsheet, 75%-nya dilengkapi pula dengan word processor. Jadi, kejadiannya yang B dulu kejadian ini. Misalnya, program spreadsheet-nya udah ada. Berapa persen sih probabilitasnya kalau dia juga menggunakan word processor? Setelah menggunakan spreadsheet ini, menggunakan word processor juga itu berapa persen? Ternyata, menurut perhitungan adalah 75%. Gimana sih kalau misalnya kita lihat di dalam sebuah diagram Venn? Kita bisa lihat di sini, probabilitas terjadinya A di sini dengan probabilitas B yang sudah terjadi adalah seperti ini. 0,3 dibagi 0,4 seluruhnya ini sama dengan 0,75 atau 75%. Seperti itu. Jadi, saya ulangi lagi, kejadian yang B-nya sudah terjadi dulu
dulu, baru kita pengen tahu probabilitas kejadian A setelah setelah kejadian B telah terjadi. Yang mana di sini komputer sudah dilengkapi spreadsheet, berapa sih probabilitasnya juga dilengkapi dengan word processor. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke variabel acak. Dalam proses eksperimen probabilitas, hasil dalam bentuk numerik merupakan sebuah bilangan acak yang dinotasikan sebagai X. Acak di sini adalah X dapat bernilai berapapun tergantung dari keluaran hasil eksperimen probabilitasnya. Jadi, dalam sebuah eksperimen, nantinya keluaran yang akan muncul itu diacak atau semua sampling atau semua ruang sampel variabel-variabel atau titik-titik yang ada di ruang sampel itu semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk dapat muncul. Dan proses pengambilan variabel tersebut itu dilakukan secara acak, tidak berurut. Jadi dilakukan secara acak atau random. Nah, variabel acak diskrit adalah variabel acak yang memiliki nilai yang dapat dicacah. Sedangkan variabel kontinu adalah variabel acak yang memiliki nilai yang tak terhingga banyaknya sepanjang interval yang tidak terputus. Dalam proses eksperimen probabilitas, hasil keluaran untuk setiap variabel acak X dicatat menjadi X1, X2, X3, hingga Xn. Kemudian setiap probabilitas masing-masing variabel acak juga dicatat sebagai Px1, Px2 hingga Pxn. Maka telah terbentuk sebuah distribusi probabilitas diskrit dari variabel X. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Nilai-nilai dari suatu fungsi probabilitas adalah angka-angka yang berada dalam interval antara 0 dan 1. Jadi nilai-nilai fungsi yang mungkin ada dalam interval probabilitas X lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jumlah seluruh nilai fungsi probabilitas adalah 1. Nih, kita langsung ke dalam sebuah contoh. Pada sebuah eksperimen untuk menghitung probabilitas dari satu kali melempar dua buah debu secara bersamaan, diperoleh berikut ini. Distribusi dari probabilitas dari jumlah mata debu yang muncul. Jadi ruang sampelnya bisa saja yang muncul itu adalah 1 dan 1, 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, hingga 1 dan 6. Dan seterusnya. Ini disebut dengan ruang sampel. Atau misalnya kalau kita jumlah ya 2, 3, 4, ini 5, dan seterusnya. Nah, jika X adalah variabel acak diskrit yang menyatakan jumlah mata dadu yang mungkin muncul, maka X sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi, X ini adalah variabel acak diskrit yang mungkin muncul jumlahnya. Kan ini kalau di total yang mungkin muncul adalah 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12. Nah, jika kita membuat sebuah grafik batang fungsi probabilitas, berarti probabilitas muncul angka 2 berapa? Berarti kan 1 dibagi 36. Kenapa 1 dibagi 36? Karena ruang sampelnya berjumlah 36 dan yang berjumlah 2 itu adalah hanya ada satu aja. Satu sampel aja. Berarti kan 1 dibagi 36. Kejadiannya cuma ada satu kali aja. Sedangkan yang jumlahnya 3, kejadiannya ada berapa? Kita lihat di sini, yang jumlahnya 3 ada 1 dan 2. Berarti kemungkinannya adalah 2/36. Sedangkan kemungkinan jumlahnya 4 ada berapa? Yang jumlahnya 4 ada 1, ada 2, ada 3. Berarti 3/36. Sorry, yang ada 4 di sini adanya 1, 2, dan 3. Ini harusnya adalah 3/36 ya. 3/36. Ini ada kesalahan perhitungan. Jadi nanti di sini harusnya ada di sebelah sini. Dan seterusnya hingga membuat sebuah grafik batang fungsi probabilitas. Nah, dari fungsi probabilitas kemudian dibuat juga fungsi distribusi kumulatifnya dengan persamaan sebagai berikut. Jadi, fx sama dengan
jumlah dari probabilitasnya. Contoh ya di sini, fungsi 2. Jadi probabilitas kumulatifnya untuk 2 ini adalah berapa? Adalah 1/36 saja. Tapi probabilitas 3 itu fungsi kumulatif distribusi kumulatifnya adalah probabilitas 2 ditambah probabilitas 3. Terus yang F4 probabilitas 2 tambah probabilitas 3 tambah probabilitas 4. Jadi kalau misalnya kita ingin mudahnya, misalnya kita mau lihat kumulatif yang 3 di sini berarti ini ditambah ini. Kumulatif 4 ini tambah ini tambah ini. Jadi grafik tangga fungsi probabilitas kumulatif seperti ini. Oke, perkuliahan hari ini saya akhiri di sini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di modul teks ataupun referensi yang telah saya buat itu berdasarkan pada literatur Harinaldi tahun 2002 terkait prinsip-prinsip statistik untuk teknik dan sains. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.